Sahabat arteri, Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. Satu huruf bernilai satu kebaikan. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu bernilai 10 kali lipatnya." Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif sebagai satu huruf, lam sebagai satu huruf, dan mim sebagai satu huruf. Lalu, bagaimanakah manfaat membaca Al-Quran ditinjau dari sisi agama dan sains? Menurut hadis, ada banyak manfaat membaca dan mempelajari Al-Quran bagi kita. Di antaranya, 1. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. 2. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat. 3. Orang yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah utrujah yang di luarnya wangi dan di dalamnya manis. 4. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapat syafaat di hari kiamat. 5. Rahmat dan ketentraman akan diturunkan kepada orang-orang yang berkumpul dan membaca Al-Quran. 6. Sebagai tanda cinta. Salah satu tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mencintai Al-Quran. Dan salah satu tanda cinta kita kepada Al-Quran adalah dengan membacanya. Demikianlah beberapa manfaat membaca Al-Quran ditinjau dari pandangan agama. Lalu, bagaimanakah menurut sains? Adakah manfaat membaca Al-Quran bagi tubuh kita? Berdasarkan hasil penelitian, membaca Al-Quran membuat otak kita berada dalam gelombang delta. Gelombang ini menstimulasi tubuh kita menghasilkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Sebuah penelitian pernah dilakukan oleh Wahida, Nuryanto, dan Sri Andarini, tim peneliti dari Fakultas Kedokteran Brawijaya. Para peneliti ini melakukan uji coba. Apakah terjadi peningkatan hormon endorfin kepada sejumlah ibu bersalin yang diberikan terapi murotal Al-Quran dengan menggunakan metode ELISA? Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu bersalin yang diperdengarkan murotal Al-Quran mengalami peningkatan hormon endorfin dari 1053,6 nanogram per liter menjadi 1813,6 nanogram per liter. Di dalam tubuh kita, hormon endorfin bermanfaat untuk 1. Meningkatkan memori dan kemampuan belajar. 2. Meningkatkan daya tahan tubuh. 3. Meredakan nyeri. 4. Menghilangkan stres. 5. Menimbulkan rasa aman dan nyaman. 6. Menunda proses penuaan. Selain itu, berdasarkan penelitian lain, membaca dan mendengarkan Al-Quran dapat memberikan manfaat. 1. Respon positif terhadap sel-sel darah merah. Sel yang berperan penting dalam pengikatan oksigen, menurut Profesor Dr. Abraham Nicole, PhD. 2. Mengurangi sel kanker dengan cara membunuh dirinya sendiri dan melenyapkan virus, menurut Profesor Dr. Victor Iron, PhD, USA. 3. Memberikan pengaruh positif terhadap sel-sel otak, menurut Dr. Al-Qodi. Masya Allah, begitu banyak manfaat membaca dan mendengarkan Al-Quran baik untuk lahir maupun batin kita. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Rob yang maha menepati janjinya. Yuk kita belajar, membaca, memahami, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Semoga Al-Quran mendatangkan kebahagiaan kepada kita dan menjadi asyifa, penyembuh jiwa raga kita. Wallahu a'lam bishawab.